Muhammad Nasruddin, warga desa Sumber Agung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, datang ke bank membawa 13 kaleng biskuit besar. Ternyata isi kaleng yang diangkut pick up itu koin pecahan Rp1.000. Itu adalah tabungan Nasruddin selama 11 tahun 35 hari yang ia gunakan untuk mendaftar haji. 10 karyawan sigap membantu proses penghitungan uang yang memakan waktu hingga berjam-jam. Total tabungan diperkirakan hampir Rp65 juta. Alhamdulillah Mas, untuk hari ini kita bisa punya niatan untuk mendaftar haji dengan uang koin yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, dan semoga menjadi inspirasi untuk yang lain, bagi warga muslim yang lain. Ternyata dengan kita menabung sedikit demi sedikit, kita alhamdulillah hari ini bisa mendaftar haji. Peristiwa ini menjadi pengalaman unik bagi pihak bank. Baru kali ini ada nasabah mendaftar haji menggunakan uang koin hasil tabungan bertahun-tahun. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wiwanto, Anyus melaporkan. Aksi seorang pria mencuri burung foksai Hong Kong senilai Rp3 juta di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Pelaku seorang diri nekat melancarkan aksinya saat siang hari, situasi sekitar terlihat sepi. Dirinya dengan mudah mengambil burung peliharaan warga beserta kandangnya dan penutupnya yang tergantung di atas genteng. Jam 1-an lah ya, kurang lebih. Itu aja sih informasinya. Itu burung apa bang? Foksai Hong Kong ya. Harganya bisa di... Ya kurang lebih 2-3 juta itu. Itu baru ketahuan hilangnya gimana bang? Pas pulang sholat Jumat, burungnya udah nggak ada. Kini korban telah memviralkan kasus pencurian burung ini ke sosial media agar pelaku jera. Dari Jakarta, Kiki Falupi, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi pembeli, seorang pria menggondol tas berisi uang jutaan rupiah milik pemilik kedai siomay. Usai beraksi, pelaku kemudian kabur. Seorang pria pelaku pencurian mendatangi kedai somai di Jalan Abadi, Medan, Sumatera Utara. Ia berpura-pura memesan makanan dan duduk di depan kedai. Namun saat penjual kedai sedang sibuk memasak dan melayani pelanggan lain, pria ini langsung masuk ke area kasir dan menggondol tas berisi uang jutaan rupiah serta ponsel milik pemilik kedai. Dengan cepat pelaku pun kabur. Karyawan saya nyebrang antar orderan kan, tentara depan nih ada order. Nah disitulah dia kerja, handphone diambilnya. Kemudian tas berisi uang tunai, sama dompet, ATM, KTP, dan lain-lain. Satu orang saja. Tapi dia pakai masker, pakai kacamata, pakai helm. Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dua orang tewas tertimbun galian di sebuah bangunan bekas gilingan padi di Jalan Sindang Barang, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Kondisi beton yang besar dan tidak stabil dan ruang yang sempit membuat petugas sulit mengevakuasi korban. Petugas harus ekstra hati-hati guna menghindari risiko runtuhan susulan. Tembok bekas dudukan mesin penggilingan padi berbobot sekitar 1.125 kg runtuh akibat fondasi yang tidak stabil setelah tanah di bawahnya digali korban yang sedang cari sumber mata air. Sebelumnya informasi dari warga juga ya, ada informasi ada belangkar, ditakutkan ada kebakaran. Ternyata kemarin itu ada yang tertimbun masuk untuk pembuatan informasi, menurut informasi itu untuk kolam ikan. Tapi kan ada ini lagi untuk mencari titik air, kayaknya untuk kolam ikan itu titik airnya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya insiden yang menewaskan dua orang itu. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, News melaporkan. Warga panik saat gempa 6,4 magnitudo mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Getaran gempa dirasakan sangat kuat oleh warga. Akibat gempa sejumlah rumah rusak diantaranya di Kelurahan Peloso. Atap bangunan rusak sementara dinding retak. Kerusakan rumah warga juga terjadi di Kelurahan Pacitan.
Tiba-tiba bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya Pak? Ya, Yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini, Bagian apa sih? bagian teras. Teras. Berpusat di 89 km tenggara, Pacitan berkedalaman 10 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa ini. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki Anyus melaporkan. Seorang pelajar sekolah menengah yang tengah mengendarai motor tiba-tiba terjatuh dan terguling saat menerobos arus banjir. Arus yang deras membuat korban tidak mampu bertahan. Seorang warga berusaha menolong korban, namun dalam hitungan detik korban dan sepeda motornya hanyut terbawa arus di Jalan Raya Bojong, Guci, Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan arus banjir yang deras menutupi badan jalan pada Rabu sore. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, warga desa Kerman, Warurenjai, Tegal. Tim SAR yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan pencarian, namun tidak langsung membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan di airan Sungai Kung, Desa Kajen, Lebak, Siu, sejauh 20 km dari titik awal korban hanyut. Menurut warga, korban sebelumnya berusaha menolong pengendara sepeda motor lain yang juga menerobos banjir. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar Ainus melaporkan. Macan tutul masuk permukiman dan menyerang 2 warga di Pacet, Bandung, Jawa Barat. Khawatir korban bertambah, warga menangkap binatang itu dengan alat seadanya. Warga desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan adanya macan tutul yang turun dari habitatnya dan berkeliaran ke permukiman warga. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah pegunungan Rakutak sempat menyerang 2 orang warga hingga alami luka pada bagian tangan dan pundak. Warga dengan alat seadanya berupaya menangkap macan tutul hingga berhasil diamankan sementara di Mako Polsek Pacet. Posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Pas menangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong antara tembok dan besi. Nah, saya sendiri langsung loncat, ngambil alat, ternyata ada besi, langsung diborong kuminya. Nah, ada kawan, langsung diikat kakinya, kedua-duanya, dan lututnya. Nah, karena eksekusi itu kan lama, sampai 2 jam, karena terbentur alat dan ruangan yang tempatin itu susah. Selanjutnya macan tutul akan dibawa ke pusat rehabilitasi satwa di kawasan Cikembulan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum nantinya dilepas diliarkan kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Berbekal uang receh pecahan Rp1.000, sepasang suami istri di Tuban, Jawa Timur mewujudkan niat suci mendaftar haji. Uang itu dikumpulkan selama lebih dari 11 tahun.